Percayalah kepada Tuhan, bergembira di dalam Dia. Serahkanlah segenap jalanmu, percaya kepadanya. Berdiamlah, Dia sudah bekerja. Percayalah kepada Tuhan, bergembira di dalam Dia. Serahkanlah segenap jalanmu, percaya kepadanya. Berdiamlah, Dia sudah bekerja. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkan untuk Tuhan berkati semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk kali ini kami ingin mengetengahkan renungan dengan judul Iman dan Persembahan. Iman dan Persembahan. Kita baca dulu Ibrani pasal 11 ayat 4 ya. Ibrani pasal 11 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati." Sampai di situ pembacaan saya. Saudara-saudara sekalian, ini kita sedang meneliti tentang saksi-saksi iman. Nantinya ke bawah akan ada banyak lagi nama-nama dari saksi-saksi iman dengan peristiwanya masing-masing yang ditunjukkan kepada kita, saudara sekalian. Dan kita sampai kepada Habel sekarang. Dikatakan bahwa Habel karena imannya mempersembahkan yang lebih baik daripada Kain. Nah, di sini hanya dicatat seperti itu, dan tidak banyak catatan yang kita jumpai dari peristiwa ini, saudara ya. Ketika kita membaca kitab Kejadian, di sana juga hanya dinyatakan bahwa Kain itu mempersembahkan sebagian dari hasil yang ia peroleh, ya, sebagian dari hasil tanah, disebutkan semacam itu. Nah, hanya di situ dijelaskan bahwa korbannya Habel itu dicatat lebih rinci. Dinyatakan bahwa Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Nah, ternyata penjelasannya kita jumpai di kitab Ibrani ini ya, di Perjanjian Baru, bahwa korban Kain itu korban Habel itu, maksud saya, korban Habel itu lebih baik daripada korban Kain. Dan korban Habel itu diterima oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Nah, sampai di sini kita bisa juga belajar
bahwa ternyata ada persembahan yang tidak dikenan Tuhan. Makanya mari kita menerapkannya, kita yang hidup dalam perjanjian baru seperti sekarang ini. Kita menyadari bahwa firman Tuhan menyatakan ada persembahan yang tidak dikenan Tuhan. Karena itu kalau kita mempersembahkan sesuatu, mari dipikir-pikir lebih dahulu, dipersiapkan lebih dahulu, direnungkan lebih dahulu, harus membawa persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Percuma kalau membawa persembahan tapi tidak dikenan Tuhan. Korbannya, persembahannya tetap lepas dari tangan. Seperti Kain mempersembahkan itu sudah dibakar persembahannya, lepas dari tangan begitu. Tapi tidak sampai Tuhan, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah itu saudara ya. Dan rupanya di sini mengajarkan kepada kita juga bahwa persembahan itu menunjukkan iman dari orang yang memberi persembahan itu. Nah itu loh. Jadi walaupun tidak selalu, dan ini tidak bisa diukur dari sedikit atau banyaknya. Hari-hari ini sedang kita renungkan juga ya, bahwa kalau ada orang mempersembahkan banyak, apakah itu lebih dikenan Tuhan dibanding dengan persembahan yang sedikit? Nah, itu Tuhan Yesus memberikan pernyataan di perjanjian baru toh. Sekali lagi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat ada seorang janda miskin sedang mempersembahkan persembahan yang sangat sedikit, lalu dibandingkan dengan ada orang kaya yang mempersembahkan jumlahnya banyak. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa yang dikenan Tuhan adalah persembahan janda miskin yang sangat sedikit itu. Karena ukurannya di sana yang dikenan itu adalah yang mempersembahkan dengan rela dan dengan sungguh-sungguh gitu. Itu dinyatakan oleh kalimatnya Tuhan Yesus yang berkata, orang kaya itu mempersembahkan dari kelebihannya. Jadi tidak pakai pergumulan. Ya, dia enak aja mempersembahkan dalam jumlah banyak, yang jauh lebih banyak dari persembahan janda miskin itu. Tetapi janda miskin itu mempersembahkan dari kebutuhannya. Nah, itu loh. Jadi dia memang yang dicatat kesungguh-sungguhannya itu sampai dia mengorbankan kebutuhannya untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, itu loh, kesungguh-sungguhan ini. Ya, makanya kalau belajar dari peristiwa itu, mestinya orang kaya itu mempersembahkan jauh berlipat-lipat kali lebih banyak lagi jumlahnya kalau ingin merasakan rasa yang sama seperti janda miskin itu mempersembahkan dari kebutuhannya. Nah, itulah saudara sekalian. Jadi walaupun tidak selalu, tetapi persembahan itu bisa dipakai sebagai tolok ukur dari iman seseorang. Ya, kalau orang tidak peduli, semakin tidak peduli kepada Tuhan, semakin tidak mempersembahkan. Tetapi semakin sungguh-sungguh mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu semakin dia imannya teguh, tentu, ya, semacam itu. Karena menganggap Tuhan itu ada, kan seperti itu. Nah, dalam soal Kain dan Habil ini, maka upahnya Habil dicatat masih berbicara walaupun dia sudah mati. Akhirnya akan dibunuh oleh Kain itu ya, dipukul sehingga mati, dan darahnya masih berbicara kepada Tuhan. Itu di kitab Kejadian dijelaskan. Darah Habil mengeluh, berteriak sampai kepada Tuhan. Ya, itu fakta. Jadi persembahan yang benar itu selalu memberikan berkat kepada yang mempersembahkan persembahan itu. Nah, jadi inilah hubungan iman dan persembahan yang kita dapatkan ketika kita meneliti saksi-saksi iman kali ini sampai kepada Habil. Nah, jadi nilai yang boleh saya ketengahkan kepada saudara sekalian kali ini melalui perenungan singkat ini bunyinya demikian. Salah satu ciri iman yang teguh adalah dengan berani mempersembahkan persembahan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Saya tidak menggunakan istilah mempersembahkan banyak kepada Tuhan, bukan banyaknya,
tetapi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Ya termasuk banyak ya berkenan kepada Tuhan. Kalau banyaknya itu dengan kerelaan dan dengan pengorbanan yang sungguh-sungguh, ya, seperti kita cermati tadi. Sekali lagi, salah satu ciri iman yang teguh adalah dengan berani mempersembahkan persembahan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan terus kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 malam, ya, jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi di hari-hari yang sama setiap hari pada jam 5 pagi. Ya, sudah banyak saudara yang setia mengikuti live streaming jam 5 pagi. Tapi kalau saudara terlambat tapi masih ingin mengikuti renungannya, tidak ada kata terlambat. Ya, arsip renungan masih tetap bisa dibuka di channel kami setelah tayang tentu saja. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.